lagi nonton, asik nonton berdua, ada yang gelinding. Aduh. Ada yang gelinding di tangga. Pas kami berdua lihat, itu kepala dong. Aku kebalikin badannya. Dia bilang, itu ada yang mukanya hancur banget. Kalau bisa dilihat tuh dari ruang tamu bisa ke dapur. Tengah-tengah itu. Terus lagi enak-enak makan. Kuntilanaknya lewat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Robi Purba. Dan kamu sedang menyaksikan Ba'da Maghrib dengan cerita yang berbeda namun baju yang sama. Di format baru kita Ba'da Maghrib, selain dengan teman-teman saya di belakang ini ya, kita juga akan ditemani oleh salah satu sahabat kita yang telah mengirimkan cerita melalui emailnya dari badamaghribrobi@gmail.com. Dan yang satu ini bernama Tiwi. Tiwi dulunya dia tinggal di Jakarta Utara. Namun sekarang sudah tinggal di Pontianak, Kalimantan Barat. Seiring dengan perjalanan waktu kehidupan, Tiwi yang semakin besar, semakin dewasa, penglihatannya pun semakin tajam. Dan Tiwi ini bekerja sebagai seorang admin di perusahaan real estate yang ada di Pontianak, Kalimantan Barat ya. Dari kecil dia sudah punya penglihatan yang sangat tajam sekali. Namun seiring perjalanan waktu, penglihatan tersebut semakin tajam dan semakin tajam. Dan saya nggak sabar untuk membawa cerita-cerita Tiwi kepada teman-teman semua, apa saja yang pernah ia saksikan dalam beberapa puluh menit ke depan ini ya. Untuk itu langsung saja kita say hello dengan Tiwi. Halo Tiwi. Hai Kak. Tiwi, saya tahu saya nggak sopan, tapi pengen tahu usianya Tiwi berapa sekarang? Baru 24. Ih, 24 sudah bekerja di real estate property, keren. Cucok Marcucok. Pindah ke Pontianak dari tahun berapa? Tahun 2011. 2011. Tiwi sebelumnya yang Kak Robi dengar, Tiwi memang sudah punya penglihatan yang sangat tajam sekali. Sixth sense-nya luar biasa. Ini apakah memang keturunan dari papa, mama, atau Tiwi minta dibukakan pintu mata batinnya atau bagaimana waktu itu? Dari orang tua nggak ada sih yang keturunan bisa melihat. Oke. Dari adik beradiknya juga nggak ada. Ini juga bingung sih dari mana. Apa? Mama gitu nggak ada? Oma, opa? Nggak ada. Nggak. Nggak ada sih, nggak ada yang pernah cerita juga. Boleh Tiwi ceritakan kepada teman-teman di rumah semua, pertama kalinya apa yang kamu lihat dan itu kapan? Itu pas saat aku TK atau kelas 1 SD mungkin. Baru pindah rumah. Rumah ini emang udah lama kosong. Terus dikontrakin dengan murah karena dulu kan ekonomi kami masih pas-pasan. Jadi pikir ya udah deh kita ngontrak dulu. Cuma nggak tahu kalau itu angker, tapi tetangga di sana emang bilang sering ada kejadian-kejadian, cuma ya kami bodo amat lah gitu kan. Jadi pas pertama kali aku lihat itu pas biasa malam mama angkat jemuran. Jadi tuh aku pas itu lagi cari mama ke belakang, mah biasa kan ada bayangan kepalanya lagi ngangkatin jemuran. Oke. Jadi aku lihat kok ada bayangan cuma nggak ada orangnya. Jadi pas aku dengar lagi ada yang ketawa pas aku lihat itu ada 2 anak kecil, yang satunya laki-laki, yang satunya pocong. Ketawa dengan kaki yang digoyang-goyangin gitu, di atas pagar gitu. Terus aku lari dong, tapi nggak kaget. Cuma mungkin udah pucet kali, cuma nggak cerita ke siapa-siapa. Besok-besoknya cerita nggak ada yang percaya, nggak ada yang percaya sama sekali. Jadi pikiran ya udah deh mungkin salah lihat, lagi masih kecil kan nggak ada yang percaya. Besok-besoknya seharusnya kalau karena kamu masih kecil orang-orang harusnya percaya. Mungkin karena mereka nggak lihat kali ya. Iya. Mungkin kalau lihat udah percaya. Itu bentukannya di jemuran gimana Tiwi? Putih-putih semua gitu ya? Enggak, dia bener-bener jelas kayak anak kecil. Jelas banget sih, anak kecil dari kepala sampai kakinya aku ngeliat.
Lagi duduk di atas pagar belakang gitu. Ih, oke. Terus Besok-besoknya lagi berdua sama adik, lagi nonton sinetron. Dekat tangganya itu emang buat lantai kedua, kamar kami di atas. Lagi nonton, asik nonton berdua, ada yang gelinding. Aduh. Ada yang gelinding di tangga. Pas kami berdua lihat, itu kepala dong. Kepala warnanya merah gitu, rambutnya panjang, keriting. Melotot lihat kami. Terus aku nanya adikku, ada lihat nggak? Ada, dibilang. Cuman dia ngangguk aja sih, ngangguk ketakutan. Mungkin, oh sama nih yang kami lihat. Berarti kalau misalnya aku cerita ke orang tua, ada saksi. mereka percaya karena ada saksi. Ya, betul. Tetap nggak percaya. Oke, orang tua nggak percaya. Sampai sekarang nggak percaya. Besok-besoknya dengan adik yang sama, habis pulang sekolah nggak ngapa-ngapain, ini main petak umpet. Lagi ada mbak di belakang lagi cuci baju. Umpet, aku yang jaga. Hitungan 1 sampai 10 nih. Dari 8, 9, 10 tuh ada yang nginjek tangga. Mikir adikku ke atas untuk ngumpet di atas. Kan dari zamannya itu tuh dulu kami sering ngumpetnya tuh nguburin diri pakai bantal. Oh, oke. Aku naik dong. Dan naik, kamarku ada 2. Aku kamar 1 dulu. Kok ada yang nguburin diri ya? Ada kelihatan rambut soalnya. Ada yang nguburin. Pas aku buka tuh nggak ada siapa-siapa. Kaget dong. Kok nggak ada? Kayak gitu. Terus keluar kamar 2, nggak ada apa-apa. Udah mau turun nih. Baru mau injek anak tangga. Di sini aku ditepuk. Aku diam. Nggak noleh karena nggak ada orang, kok ada yang nepuk. Jadi aku langsung lari ke bawah. Ternyata adik aku sama mbak aku lagi di bawah. Rambut yang kamu lihat tadi kemana dia perginya? Makanya aku bingung, kok ada rambut tapi nggak ada orangnya. Aneh. Sedangkan adikku nggak naik ke atas, tapi kok ada bunyi tangganya. Sejarahnya, pijakan kaki ke atas. Tiwi, sejarahnya kontrakan itu seperti apa, Tiwi, kata orang-orang? Kenapa berhantu seperti itu? Tapi nggak tahu sih, udah nggak pernah dengar lagi. Dulu bilangnya pada bilang angker, karena udah lama juga kan. Mungkin mereka lihatnya sekelebat gitu. Cuma nggak pernah dengar cerita ada apa. Karena kan aku dulu masih kecil dan juga nggak cerita ke mereka kalau pernah lihat. Iya. Kalau di Pontianak sendiri, apa aja penglihatan dari seorang Tiwi di sana? Di Pontianak, di rumah. Pertama di rumah dulu. Rumah ini nih? Karena dulu di rumah, rumah yang sekarang. Dulu rumah aku ini, seberang rumah aku ini rumah kosong. Rumahnya besar, cuma kosong. Udah berapa tahun, dan hinggaplah ada kuntilanak. Ada kuntilanak. Saat itu aku baru 1 SMA, mau naik kelas 2 SMA. Sebelumnya belum pernah lihat. Dia sosoknya perempuan gitu? Ada sama adikku 2. Tidur satu kamar, tengah subuh gitu, adikku yang paling bungsu ini nangis-nangis sambil ngeliat ke kaca, karena kasur kami sebelahnya ada lemari yang ada kacanya. Nangis-nangis. Kupikir dia kan emang lagi sakit demam. Jadi kupikir mungkin anak kecil emang suka nangis kalau lagi demam, apalagi nggak ada mama kan. Jadi aku tanya kenapa, dia bilang ada yang kagetin aku di kaca, dia bilang kayak gitu. Aku bilang yaudah balik badan, dia bilang nggak bisa digerakin badan aku. Gitu. Aku kebalikin badannya, dia bilang itu ada yang mukanya hancur banget, dia bilang di kaca, dia bilang. Terus aku marah dong, jangan ganggu lah kalau lagi tidur gitu kan. Terus dia bilang itu lagi ada di belakang kamu, dia bilang lagi marah-marah, dia bilang. Pas aku nengok belakang nggak ada apa-apa. Ya udah dong, aku bilang ya udah tidur sampai pagi, dan aku pergi ke sekolah. Adik aku juga sekolah pas itu. Jemput dia pulang, beli makan di hari yang sama. Beli makan, aku nanya dia mau makan di mana, makan di kamar atau di luar.
di ruang tamu maksudnya. Dia bilang di kamar deh karena takut, dia bilang gitu kan. Makan di kamar, posisi aku nih menghadap pintu yang kalau bisa dilihat tuh dari ruang tamu bisa ke dapur, tengah-tengah itu. Terus lagi enak-enak makan, kuntilanaknya lewat di siang-siang jam 10 jam 11 siang. Bentukannya kayak apa tuh Tiwi? Pakai baju putih, rambutnya panjang, tapi dia nunduk. Nunduk kayak gitu, tutupin mukanya pakai rambut. Nah, aku pikir karena mukanya hancur. Karena kata adikku nih, dia lihat karena mukanya hancur. Aku pikir, mungkin dia malu kan karena mukanya hancur. Iya. Terus besokannya karena aku marahin dia kali ya, jadi tuh aku ketindihan sama dia beberapa kali. Ada Tiwi berkomunikasi nggak dengan makhluk-makhluk halus ini? Enggak sih, cuma di beberapa kali aku lihat mereka yang kayak takut lihat aku. Jadi aku takutnya gimana itu? Mereka langsung kabur. Kalau setiap kali aku lihat mereka kayak dia langsung hilang gitu. Tiba-tiba lihat langsung hilang. Terus ada yang beberapa lihat aku juga nunduk, aku juga bingung kan. Jadi di kantor aku tuh ada satu orang yang bisa ngeliat juga. Oke. Terus? Aku nanya dong, kenapa sih yang awalnya dia juga nggak tahu aku bisa ngeliat. Karena pas setiap sore itu aku ada cuci gelas habis minum. Oke. Dia masuk WC, dia bilang jangan lihat ke kaca ya, dia bilang kayak gitu. Aku langsung bilang, yang di belakang aku ya, aku bilangnya hitam gede itu. Bisa lihat, dia bilang gitu. Itu tuh gede banget, mungkin genderuwo kali. Jadi aku ngeliat dia udah setiap sore itu di belakang aku. Tapi aku lihatnya di kaca. Gede banget, hitam gitu. Dewi, ada nggak satu bentukan makhluk halus yang di Jakarta kamu belum pernah lihat atau ketemu, tapi di Pontianak ada gitu? Ya ada. Dia modelnya kayak laba-laba tapi kepala manusia. Hah? Serius? Iya, seru banget. Malah dia lihat aku senyum lagi. Makhluk goib tuh aneh-aneh ya? Kejadian. Iya, aneh-aneh. Makanya dibilang ada tapi nggak bilang nggak ada tapi ada. Dia sebesar manusia laba-labanya. Badannya anjing gitu? Dia, cuma aku lihat kakinya ada 8 atau 6 gitu kakinya, tapi kepalanya kepala manusia. Kepalanya manusia. Tapi kalau ngomongin soal daerah Pontianak, dan jalannya di dinding. Oh ya? Kayak laba-laba aja gitu? Iya, dia jalannya di dinding. Aku lihatnya kan dari samping, dia jalannya di dinding merayap gitu. Aduh. Paling banyak di Pontianak apaan sih kuntilanak? Kuntilanak merah juga aku udah pernah lihat. Emang beda ya spesifikasinya ya? Triple? Lebih fashion kali. Lebih fashionable ya kalau warna merah ya? Tapi aku pengen tanya sama Tiwi. Tiwi kan yang bisa melihat sangat jelas sekali. Makhluk halus yang paling mengganggu manusia, yang paling jahat itu apa sih Tiwi? Apakah kuntilanak merah, atau genderuwo kah, atau apa, atau bagaimana? Tapi selama ini aku nggak pernah sih diganggu parah. Ya mereka takut sama kamu? Mereka yang kagetin aku aja. Mereka ketemu kamu nunduk. Kenapa mereka takut? Oke, biasanya bagaimana? Lanjutin sayang. Cuma kaget aja sih. Lebih kaget aja. Pas itu pernah satu kejadian aku lagi tidur. Aduh. Di rumah lagi berdua sama adikku. Di kamar aku ini ada satu double bed. Yang double bed satu dan single bed satu. Adik aku tiduran di single bed. Tiap malam itu aku tiduran di double bed sendiri. Dia di satu kamar. Tiap malam lampu dimatiin, cuma nyalain lampu tidur yang kuning itu loh. Udah tidur, aku pikir tidurnya juga udah jam 11 sih. Karena aku lintang gini. Kayak kita mimpi pernah nggak sih Kak? Kayak ngerasain mimpi tapi kita jatuh gitu. Iya, aku sering tuh. Itu sakit. Iya, itu gitu. Ngaget banget. Aku pernah kayak gitu, tapi itu tangan aku aja yang ngerasa jatuh. Oh. Aku bangun.
kok ada tangan? Jadi tangan aku 2 dan ada 1 tangan jadi 3. Aku sampai kedip-kedip mata, kucek-kucek mata itu masih ada. Ya udah deh, biarin, gitu kan. Merem lagi, dalam hati. Coba yuk, buka mata, kehitungan kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Sekali dibuka, ada anak laki-laki lagi begini, dia takut tidur. Itu kepalanya botak, kayaknya habis sakit sih. Bajunya baju putih, kegedean gitu. Lagi lihat aku tidur. Aku langsung refleks, bangun, langsung nyalain lampu, udah nggak ada. Semua cerita kamu nih bisa teman-teman semua lihat di Twitternya Tiwi ya. Tadi apa Twitternya Tiwi? Tiwi tulis semua ceritanya di Twitter kamu ya sayangnya. Jadi cerita-ceritanya Tiwi itu bisa kalian lihat di @pratiwi A-nya 3, aku tulisin di sini pratiwi_. Tiwi sebenarnya capek nggak bisa ngelihat mereka terus? Capek sih, cuma kadang penasaran, pengen ngajak mereka ngomong, cuma sekali udah dilihat kabur. Ada yang minta tolong nggak sama kamu? Enggak, mereka malah manggil, lihat aku senyum-senyum sih. Aku juga bingung itu kenapa mereka senyum sama aku. Mereka senang sama kamu kali ya. Wi, Iya. gimana pun kan Pernah sih kayak ngajak apa? Kayak dia pernah manggil nama aku, hei Tiwi gitu. Lucu banget. Tiwi, gimana pun kan Indonesia ini dulunya adalah negara jajahan ya. Banyak dari mungkin Jepang, Belanda, Portugis gitu. Pernah nggak ada hantu impor yang mampir ke mata kamu? Ada, noni-noni Belanda. Oh ya? Gimana ceritanya? Iya, dia juga senyum sama aku, itu juga bingung. Di kantor sih, jadi di lobi kantor aku itu ada 2 tempat biasa untuk tamu sih. Kalau ada tamu masuk ke sana. Jadi biasa nggak tahu antara kepagian atau emang belum ada yang datang. Aku ngeliat satu sosok ini, cakep, noninya, pakai topi ala-ala yang zaman dulu gitu, warna ungu, dressnya juga ungu, kakinya panjang, lagi gimana ya? Dia lagi duduk. Lihat aku, pas aku lewat dia langsung muterin kepalanya, ngeliat aku senyum. Semua orang ngeliat kamu semua roh itu ngeliat kamu senyum ya? Iya, aku juga bingung. Berarti fix adik sekarang punya sixth sense juga ya, adik kandungmu? Tapi nggak pernah sih dia dengar cerita. Ya nggak pernah dengar dia cerita kalau dia pernah ngeliat lagi. Cuma pas sampai itu aja. Tapi Tiwi malah semakin dewasa semakin tajam penglihatannya. Iya, sampai bisa dengar mereka ngomong gitu. Wi, dipanggilin. Terakhir Wi, Kak Robi mau nanya. Makhluk halus tuh baunya seperti apa sih Wi? Harum kah? Bau kah? Atau? Nggak pernah nyium sih, cuma terakhir tuh ada yang nyiumnya bau apek banget. Kayak bau keringat dari pagi sampai malam tuh nggak mandi. Kayak itu yang terakhir aku. Aman aku sih aman. Tiwi, terima kasih buat ceritanya. Pesan dari Kak Robi, ya kalau saya yakin kamu juga keimanannya kuat. Saya itu takutnya ketika kamu sudah bersatu dengan alam gaib seperti itu, kamu bisa melihat mereka mencari teman. Saya takutnya kamu diajak menjadi teman mereka, teman sejati mereka. Yang ujung-ujungnya kamu akan mengakhiri hidup kamu. Jangan sampai nanti sayang ya. Jangan sampai ya. Jangan sampai ya. Tiwi, terima kasih. Salam buat adik sama keluarga. Salam buat mama juga semua di Pontianak ya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa sayang. Dadah. Sampai buka ya Kak ya. Saya terima kasih. Dadah. Oke. Itu barusan tadi adalah Tiwi. Instagram dan Twitternya bisa kalian lihat di sini teman-teman ya. Jadi ya penglihatan seperti ini saya yakin tidak hanya terjadi pada Tiwi atau mungkin juga beberapa episode kita sebelumnya. Saya yakin di Indonesia banyak sekali teman-teman yang punya penglihatan yang sama. Anda nggak harus menjadi seorang indigo untuk punya penglihatan seperti itu. Karena sixth sense itu bisa datangnya dari mana saja. Ada yang mungkin secara tidak sengaja seperti penelpon kita atau mungkin yang kita hubungi sebelumnya. Atau seperti Tiwi yang tanpa ada keturunan tapi dia bisa melihat. Semua itu bisa terjadi kalau sudah diizinkan oleh alam semesta ini. Khususnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi buat teman-teman semua, kirimkan cerita kalian, nanti akan kami hubungi
ke badamagrib@robi@gmail.com, ada di sini alamatnya, alamat dari emailnya. Mungkin ini tayangnya adalah setelah berbuka puasa, tapi sekarang pas banget waktunya berbuka puasa, maka tadi Tiwi mengucapkan selamat berbuka puasa. Kalau gitu saya pamitan dulu sekarang karena memang sudah berbusa haus. Kita mau siap-siap berbuka dulu ya. Buat teman-teman semua, jangan lupa subscribe, share, dan semoga channel ini bermanfaat buat kalian semua ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.